Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita semuanya. Sehingganya tentu jika bukan karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak bisa berkumpul pada sekarang ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentu kepada kita umat yang hingga zaman. Oke teman-teman, pertama yang saya hormati Bapak dengan Bapak siapa? Pak Mariono. Oke, dan teman-teman dari Risma tentunya saya mohon izin untuk berdiri karena memang keterbatasan laptopnya juga yang tidak bisa mobile, makanya saya izin untuk berdiri. Pertama saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, saya sangat senang karena memang latar belakang saya juga sebenarnya remaja masjid. Jadi remaja masjid di sana, dan dulu pernah aktif di remaja masjid. Sedikit saya flashback bercerita kepada teman-teman, itu sangat sulit mengadakan kajian itu di malam Ahad. Jadi di Sabtu malam Ahad itu sangat sulit. Kenapa? Teman-teman pasti tahu ya. Jadi kesulitan kita ketika mau mengadakan kajian malam Ahad itu adalah karena mayoritas teman-teman kita itu lebih banyak yang berada di jalan. Dan saya beruntung teman-teman itu istiqomah kajiannya di Sabtu malam Ahad. Jadi menandakan bahwasanya itu teman-teman memang merupakan orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terpilih yang digerakkan hatinya untuk hadir di kajian ini, di kajian Risma tentunya di Sabtu malam Ahad, mengkaji agama Allah tentunya, dan tentu itu enggak sembarangan dan itu menjadi nikmat karunia terbesar untuk teman-teman. Dan saya doakan untuk Risma semoga istiqomah. Walaupun yang ngaji cuma ketuanya, yang ngasih tahu ketuanya, yang hadir ketuanya, semoga itu terus berjalan. Karena memang sudah sunatullah seperti itu. Selalu akan silih berganti orang-orang untuk hadir ke menuntut agama Allah. Jadi teman-teman tidak usah berputus asa karena ganjarannya sangat besar. Ya, saya ingat hadisnya itu kan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan teman-teman sudah satu langkah itu untuk kemudahan menuju surga. Maka saran saya adalah teman-teman tolong pertahankan, menjaga kekompakan teman-teman semuanya, kesolidan teman-teman semuanya, lakukan inovasi tentunya agar teman-teman yang masih ada di luar itu bisa tersentuh hatinya untuk ikut kajian juga. Itu. Nah, saya mohon cek ini rata-rata kelas berapa? Mari sekolah ya. Tinggal Bapak Mariano aja yang udah S3 ya Pak. Oke, saya sedikit bercerita. Tadi sore kurang lebih jam 4 itu saya dikabari untuk bisa nggak ngisi kajian di Risma gitu. Saya tanya latar belakang pesertanya kelas berapa. Umi bilang tuh rata-rata mahasiswa. Dan karena saya memang tidak ingin melakukan kajian itu bukan di bidang saya, maka saya merasa khawatir gitu. Khawatir nanti tidak maksimal dalam menyampaikan. Makanya saya coba untuk menyampaikan apa yang memang sesuai dengan background saya. Jadi kalau saya boleh bercerita sebentar, saya satunya itu di STAI Sukriyah, jadi di Cipondo. Kebetulan Ustadz Khairul Anam adalah dosen saya. Jadi beliau adalah dosen saya dulu di Sukriyah, tapi qadarullah ternyata beliau tidak lanjut di sana. Tapi kemarin ketemu dan kita bisa saling sapa, dan ya memang beliau guru saya. Dan kedua, saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa lanjut S2 di Trisakti. Jadi kalau teman-teman nanti di Trisakti itu ada di Mega Kuningan itu kampus syariahnya. Jadi ekonomi Islam yang fokusnya itu di Islamic Economic and Finance. Jadi yang fokus mengkaji keuangan Islam sama secara banking itu. Nah, kalau saya tanya ekonomi Islam sudah ada yang tahu? Belum ya? Ya udah, kalau gitu. Oke, tentunya kita sebagai seorang Muslim akan mengetahui ya, bahwasanya itu ekonomi dan Islam itu sebenarnya ada dua konsonan kata. Ada ekonomi, ada Islam. Nah, bagaimana kita bicara tentang seorang Muslim ketika melakukan ekonomi? Nah, ekonomi adalah sebuah tindakan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau sederhananya adalah ekonomi Islam itu ya
Ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Jadi prinsip-prinsip agama Islam. Itu sederhananya. Oke, lanjut. Nah, saya boleh tanya teman-teman, kegiatan apa yang paling banyak dilakukan dalam satu hari? Kira-kira ngapain? Apa? Kira-kira tidur berapa jam kira-kira? 8 jam. Oke lah, kita ambil tidur tuh rata-rata 8 jam. Terus apalagi kira-kira yang dilakukan oleh teman-teman dalam satu hari itu? Selain tidur sudah dikurang 24 dikurang 8. Itu berarti sisa tinggal 16 ya. 16 jam lagi ngapain? Kerja, sekolah, apalagi ibadah kira-kira butuh berapa jam dalam satu hari? Ada nggak 1 jam? Kalau sholat 5 waktu ada nggak 1 jam? Ada. Kira-kira maksimal kita sholat itu berapa menit sih? Ada nggak 5 menit? Lebih. Lebih sama itikafnya sama tidurannya. Merenung di masjid. Oke, kurang lebih misalnya kita katakanlah tidur 8 jam, beraktivitas itu, ibadah itu kurang lebih 1 jam, baru 9 jam. Berarti masih ada 15 jam. Nah, 15 jam itu ternyata kalau tanpa kita sadari ternyata lebih banyak kegiatan di luar dari ibadah. Jadi teman-teman pahami bahwasanya ternyata kegiatan kita berintegrasinya itu lebih banyak di sisi muamalah. Nanti kita akan belajar bagaimana muamalah. Contoh muamalah sederhananya, teman-teman pagi beli uduk, beli nasi uduk, itu namanya muamalah. Terus teman-teman pagi juga beli gorengan, itu namanya prinsip muamalah. Teman-teman GoFood itu bermuamalah. Terus teman-teman naik angkot itu bermuamalah. Terus teman-teman misalnya ngutang pulsa itu juga bermuamalah. Jadi ternyata dalam satu hari kita lebih banyak menggunakan waktu kita adalah untuk bermuamalah. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita coba ke slide selanjutnya. Nah, oke, teman-teman pernah mendengar hadis ini? Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya bagaimana umurnya, gimana dihabiskan, ilmunya bagaimana dia mengamalkan, terus tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Oke, dari 4 pertanyaan ini teman-teman, kenapa hanya tentang harta yang ada 2? Dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya? Saya ajak mikir nih teman-teman, malam-malam mikir. Beneran gak kira-kira anak SMP? SMP ada gak SMP? Oh, Mas Lukman SMP. Saya pikir udah kerja. Ada lagi SMP, SMA, kuliah. Oke, kuliah. Yang gak sekolah tapi tetap semangat belajar, ada gak? Oke, jadi kenapa tentang harta itu ada 2? Ternyata harta itu adalah hisab yang paling lama yang terjadi di akhirat, di hari kiamat. Kalau teman-teman tahu, nanti orang kaya adalah orang yang paling banyak daftar pertanyaannya di yaumil mahsyar. Ya, nanti kalau orang yang nggak punya apa-apa itu cepat, karena nggak banyak yang akan ditanyakan. Dari mana diperolehnya, terus kemana dibelanjakannya. Jadi pertanyaannya itu tidak akan banyak dan tidak akan detail. Ini saking pentingnya tentang harta, tentang muamalah, sampai ada hadis yang mengkonotasikan bahwasanya muamalah harta itu menjadi penting dan perlu kita perdalam ilmunya. Dan kita sebagai seorang muslim tentu harus tahu bagaimana kita bermuamalah sebagai seorang muslim. Itu. Lanjut, kita percepat aja. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang tahu usia berapa Rasulullah diangkat menjadi nabi? Hah? 40. Kalau pertanyaan kedua, usia berapa Rasulullah berdagang? Berapa? 15, 18, 12. Oke, 12 tahun. 40 ke usia maksimal Nabi berapa tahun? Katakanlah 63. Berapa tahun? 63 dikurang 40. 23. Tadi Mas Lukman mengatakan bahwasanya usia Rasulullah berdagang, bahkan ada yang bilang 9 tahun, bahkan ada yang bilang 12 tahun. Dari usia 12 tahun ke 40 tahun, berapa tahun? 28.
Tadi Nabi diangkat menjadi Rasul sampai meninggal usia sampai sudah berapa tahun? 23. Oke, banyakan mana berdagang sama menjadi Nabi? Berdagang. Itu dia berdagang. Bahkan Rasulullah ketika diangkat menjadi Nabi, itu tidak serta-merta langsung melepaskan dagangannya. Tapi Rasulullah menjadi agen. Dia sudah berubah status dari pedagang menjadi agen. Nah, kita sampaikan. Oke, ini dia. Ternyata Rasulullah itu tidak serta-merta hanya fokus ke ibadah, ukhrawi. Tapi juga Rasulullah juga memikirkan muamalah atau berdagang. Atau sisi keduniaannya. Itu tidak lepas. Gitu teman-teman. Jadi, kalau teman-teman masih menganggap bahwasanya kita hanya fokus untuk ibadah, maka sebenarnya itu Rasulullah sudah mencontohkan ya waktunya ibadah. Tapi ketika waktunya ya dia bermuamalah, dia akan bermuamalah. Bahkan kalau kita tarik sejarahnya, sirahnya, itu Nabi dari kecil sudah berdagang. Dari berdagang di musim panas sama di musim di musim salju, musim dingin. Nabi sudah seperti itu. Oke. Pertanyaan ketiga. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ini berat nggak? Hah? Al-Kahfi. Oke, kurang tepat mas. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Ya, 282. Oke, benar. Ayat terpanjang dalam Al-Quran ada 282. Tentang apa ayat tersebut? Teman-teman boleh cek. Yang Al-Qurannya ada terjemahnya. Ada nggak? Satu orang nanti boleh bacakan tentang apa? Sudah? Boleh satu orang. Boleh artinya aja deh artinya. Artinya aja jangan usah banyak-banyak. Di alinea pertama aja, di paragraf pertama. Oke, hutang piutang. Oke. Ayat terpanjang dalam Quran itu surat Al-Baqarah ayat 282. Ternyata itu berbicara bukan tentang hari kiamat. Bukan berbicara tentang kita berbakti kepada orang tua. Tapi ternyata adalah ayat tentang hutang piutang. Itu menandakan bahwasanya hutang piutang dalam Islam, hubungan bermuamalah itu menjadi sangat penting. Sampai Allah turunkan ayatnya, ayat 282 surat Al-Baqarah. Gitu, teman-teman. Jadi siapa yang kalau ngutang cuma bilang, "Woi, ngambil gorengan dulu ya satu, besok dibayar." Itu kalau menurut Al-Baqarah 282 nggak boleh. Jadi kita ngutang terus dicatat. Itu pun harus ada saksi. Jadi ada yang menyaksikan. Jadi gitu. Jadi saking pentingnya kalau kita kembali ke tadi yang bahwasanya dari mana harta kita peroleh dan bagaimana kita menghabiskan. Ya, itu juga ditanyakan. Nah, ini saya mau note kalau nanti cukup berat juga untuk teman-teman. Tapi kita fokus di kotak yang atas saja. Islam kita pahami sebagai sebuah agama yang universal dan komprehensif. Jadi yang dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita lahir sampai ke liang lahat sudah diatur. Oke? Itu sudah ada tuntunannya. Nah, tuntunannya pasti adalah Quran dan hadis. Tapi Islam itu berada di 3 kerangka dasar, yaitu di akidah. Akidah itu apa, teman-teman? Gampangnya. Ya, ketuhanan, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal. Nah, kalau akhlak perilaku atau hubungan kita sama manusia, jadi hubungan horizontal. Nah, ada yang menarik teman-teman. Ternyata Islam itu dibangun dari akidah, akhlak sama syariah. Nah, syariah itu membawahi muamalah dan ibadah. Jadi yang teman-teman lakukan sholat, zakat,
terus infak, sedekah, itu masuk di syariah tapi yang di bagian ibadah. Nah, ternyata akhlak dan akidah itu sudah konstan dan tidak berubah. Dia sampai akhir hayat pun tidak akan berubah. Dia bersifat mutlak. Nah, masuknya di muamalah itu adalah di bagian syariah. Syariah di muamalah itu dia bersifat dinamis, mengikuti perkembangan kebutuhan dari manusia. Nah, dan kita bisa tahu nih, dua sisi syariah Islam, ibadah dan muamalah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh misalnya teman-teman, sering mendapati orang misalnya, ngapain sih nyari duit? Nanti juga Allah kasih rezeki gitu. Ya kan? Ada orang mengatakan, ih ngapain sih sholat? Yang gak sholat juga kayak kaya tuh. Ya, sering kayak gitu gak? Sering dapat kayak gitu gak? Atau misalnya kita bilang kayak gini nih, misalnya, kok gue sholat ibadah kayaknya gini-gini aja ya? Tuh dia yang kayak gak ibadah, kayaknya lebih baik dah. Nah, ini pernyataan kayak gini sebenarnya itu menyalahi ini, teman-teman. Jadi dari sisi ibadah semua muamalah dia tuh jomplang. Jadi kalau teman-teman misalnya katakanlah misalnya teman-teman hanya fokus di ibadah. Nah, fokus di ibadah pun sebenarnya itu kurang bagus. Kenapa? Karena untuk beribadah pun kita perlu makan untuk kuat melaksanakan ibadah. Nah, begitupun dengan kita bermuamalah. Ketika kita bermuamalah, kita juga harus diimbangi dengan ibadah. Karena dengan kita melakukan ibadah, berarti kita sebenarnya sedang menggantungkan kegiatan bermuamalah kita kepada yang maha kaya. Seperti itu teman-teman. Oke, sudah mulai kebaca atau mulai bingung atau mulai pusing atau angkat tangan? Boleh, silakan angkat tangan. Oke, saya sampaikan nih kaidah ibadah sama muamalah. Ini kenapa perlu saya sampaikan menjadi hal penting. Ada dua keywordnya sebenarnya. Kalau kita pada dasarnya ibadah itu adalah haram. Jadi kaidah pertama adalah al-aslu fil ibadati tahrimihi hatta yadilu dalilu ala ibadiha. Jadi pada dasarnya ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Tuh. Tapi kalau muamalah pada dasarnya dia semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Kalau kita bicara dalil tentang muamalah itu banyak ayatnya teman-teman. Jadi bagaimana kalau kita bicara nih, saya coba sampaikan turunnya larangan riba itu ada 4 surat. Di Ar-Rum, An-Nisa, Al-Imran sama Al-Baqarah. Nah, itu kegiatan-kegiatan aktivitas muamalah sebenarnya semuanya banyakan tuh boleh. Yang nggak boleh itu yang pertama kayak makan harta secara batil. Terus kayak kita melakukan goror, terjelasan, kita maisir, kita judi. Contoh nih teman-teman, sering nggak teman-teman tuh misalnya Lukman deh nonton Piala Dunia, terus misalnya Inggris lawan Prancis. Oke, bilang ke siapa mas sebelahnya? Siapa? Hafiz. Bilang ke Hafiz, Prancis 2-0. Yang kalah traktir ya. Ini sebenarnya nggak boleh. Ini namanya maisir, judi. Jadi kalau misalnya contoh lagi misalnya Hafiz sama Lukman, man kita futsal, kalah bayar lapangan ya. Ini nggak boleh. Ini maisir, ini judi. Atau misalnya putrinya nih, kita sering kayak gini misalnya. Contoh sederhana teman-teman. Kalau saya bicara konteksnya lebih luas, pernah nggak dapetin misalnya saya pinjam motor, mbak yang pojok yang lagi ngituin kuku, ya, siapa namanya? Diana. Misalnya saya pinjam motor sama Diana, Mbak Diana, saya pinjam motornya sebentar ke warung. Terus Mbak Diana bilang, nanti isiin bensin ya. Sering nggak kayak gitu? Sering nggak? Itu pun nggak boleh. Nanti kalau kita bicara lebih luas tentang muamalah, akan banyak batasan-batasan seperti itu. Itu nggak boleh teman-teman. Atau sering misalnya teman-teman, saya butuh uang misalnya 80.000 untuk bayar apalah misalnya. Tapi ternyata uang saya 100.000.
Terus saya bilang ke Lukman, Man, pakai dulu ya uangnya 80.000, nih uangnya 100.000, uang gua pegang aja, besok baru ganti. Ini pun nggak boleh. Lebih baik teman-teman pinjam 80.000. Ini kalau kita bicara lebih luas. Tapi saya tidak akan bicara sampai sana. Teman-teman takutnya pusing nanti, ya. Tapi sering nggak kayak gitu dapetin? Misalnya minjem motor minta isiin puls, minta isiin bensin, minjem HP minta isiin kuota, atau misalnya minjem apa terus mintanya baru. Ini sebenarnya nggak boleh kalau kita bicara lebih luas. Tapi saya tidak akan sampai sana karena terlalu jauh, kasihan nanti teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaannya ibadah sama muamalah. Kenapa muamalah itu pasti sudah tidak akan pernah berubah lagi, dia akan sifatnya tetap, tidak bisa berkembang lagi. Nggak ada sholat subuhnya tiba-tiba 3 rakaat, zuhur dikurangin jadi 3, nggak ada. Nah, untuk sisi ibadah dalam syariah itu dia bersifat eksklusif dan khusus. Terus juga nas-nasnya terperinci, yaitu memang hadis ya Al-Quran, terus juga hadis yang muttafaqun alaih. Nah, tapi kalau muamalah, karena kebutuhan kita terus berkembang, terus juga kita terus melakukan perubahan-perubahan, maka dia bersifat elastis, bisa mengikuti zaman, bisa mengikuti perkembangan. Contoh yang terbaru adalah teman-teman kalau baca koran, Indonesia berencana akan membentuk uang digital currency, itu terbaru. Nah, kita sebagai seorang muslim bagaimana ketika melihat seperti itu? Nah, makanya tentu untuk sisi muamalah ini sangat luas dan memang terus berkembang. Tapi harapan saya adalah teman-teman sedikit-sedikit sudah mulai memahami bahwasanya kita sebagai seorang muslim tidak bisa sembarangan dalam bermuamalah. Contohnya misalnya kita bertransaksi dengan teman, bagaimana kita jual beli dengan sahabat atau dengan tetangga, itu juga dibatasi, tidak boleh sembarangan. Gitu. Kenapa sekarang kita umat Islam itu sudah jauh dari kajian muamalah? Dalam mencari uang itu sekarang kita tidak peduli lagi bagaimana apakah uang itu halal atau tidak. Kita tidak berpikirkan. Banyak nih sahabat-sahabat kita nih, tentunya kalau ini saya sampaikan juga ke teman-teman, walaupun masih unyu-unyu juga nih, muda-muda, tapi harapannya bisa teman-teman pelajari lagi nanti tentunya bagaimana sih sebenarnya umat ini kenapa sebagai seorang muslim atau yang rajin ibadahnya ternyata pemahaman muamalah itu masih kecil, masih sedikit. Nah, kita tidak mempedulikan bahwasanya kita selalu berpikir ya udah sholat, tapi ternyata uang dari beli sarung, beli bajunya, beli kokoknya, sendalnya ternyata dari uang-uang haram. Nanti di saat terakhir ada tuh doa orang yang tidak dikabulkan karena pakaiannya haram, terus juga bajunya haram. Jadi doa itu terbalas oleh uang haram seperti itu. Nah, maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim yang untuk tidak mengamalkan diantaranya unsur daruriyah, yaitu kita belajar muamalah. Nanti kalau teman-teman pulang dari sini, searching aja tentang perbankan syariah, terus ekonomi Islam. Apa aja sih sebenarnya ekonomi Islam itu? Kenapa kita perlu mempelajari? Nah, ternyata karena ini sangat penting dan menjadi sebuah fardu ain kita sebagai seorang muslim. Karena menyangkut nanti efek dari ketika kita melakukan muamalah ini akan berdampak pada ibadah kita. Gitu. Jangan-jangan sholat 60 tahun atau dari dulu sampai sekarang itu tidak diterima gara-gara apa yang kita makan itu dari uang haram. Sampai segitunya teman-teman. Dulu sahabat saking bersifat hati-hatinya ketika dikasih, itu dia menanyakan dulu ini sumbernya dari mana. Pernah sahabat Umar bin Khattab sampai melopekkan kembali kurmanya karena khawatir subhat dari kurma tersebut. Bahkan Nabi ketika ditawarkan kurma sama Abu Bakar Siddiq, dia menanya ini kurma dari mana? Jawab Bilal itu, dia bilang Abu Bakar itu saya menukar kurma yang kualitas jelek. Dua kurma kualitas jelek dengan satu kurma kualitas bagus. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah muntahkan.
Kalau sudah salah seperti itu. Itu saking hati-hatinya dan itu tidak boleh. Pernah nggak teman-teman misalnya punya handphone iPhone 4 terus ditukar dengan Xiaomi 5 misalnya. Terus dibarter gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Yang baik adalah teman-teman jual dulu tuh iPhone baru beli Xiaomi. Seperti itu. Jadi sudah mulai puyeng atau gimana? Atau mulai pusing? Seperti itu teman-teman. Nah ini saya lanjut aja nggak apa-apa. Nah bahkan sahabat Umar bin Khattab sampai berkata, tidak boleh melakukan jual beli di pasar kita kecuali orang yang mengerti fikih muamalah dalam ekonomi Islam. Oke. Kenapa ini saking pentingnya ekonomi Islam kita mempelajari muamalah? Karena dengan kita mempelajari fikih muamalah ini teman-teman, sebenarnya kita sedang memberikan kemaslahatan untuk orang lain. Kalau kita paham nih, misalnya sesama penjual itu paham, tentu dia tidak akan berbohong. Tentu dia tidak akan seperti surat Al-Mutaffifin berlaku curang. Atau tentu dia tidak akan mengurangi takaran. Atau dia tidak akan menjelek-jelekan barang dagangan saudaranya. Dan banyak lagi. Tapi kalau sekarang kan kita bisa tahu bahwasanya umat sekarang itu kan bisa dicek pasar-pasar yang dagang tuh siapa. Yang dagang tuh orang yang kayak gimana. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ternyata kita dulu adalah punya keturunan para pedagang. Nabi pedagang. Tapi yang terjadi sekarang adalah umat sudah mulai meninggalkan budaya berdagang. Kita lebih senang orang tua itu ditanya kamu mau jadi apa? Pasti orang tua itu menjawabnya misalnya kamu menjadi dokter, menjadi ini. Tapi tidak banyak yang mengarahkan untuk berdagang. Itis adalah pilihan teman-teman semuanya. Tapi yang pasti 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Seperti itu teman-teman. Oke, ini pesan fardu ain dalam kita mempelajari muamalah, teman-teman. Muamalah fardu ain berarti kewajiban sebagai setiap individu. Nah, hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. Dari bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, itu berapa banyak kita berinteraksi dengan orang. Itu yang disebut dengan muamalah. Karena itu mempelajari hukum muamalah adalah fardu ain bagi setiap muslim. Kewajiban itu disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Gitu. Jadi teman-teman, saran saya kalau punya gadget, punya kuota, itu sudah mulai cek tuh. Share tentang ekonomi Islam, terus juga bagaimana fikih muamalah, tentu insya Allah banyak materinya. Nah, kita silakan cek surat Az-Zasiyah ayat 18. Oke, jam 9.04. Saya kayak ngomong sama mahasiswa ya, padahal anak SMP lupa lu. Mas Lukman anak SMP. Sudah? Ya, tentang apa? Az-Zasiyah ayat 18. Kenapa, Mas? Apa? Kenapa? Iya, apa? Nah. Oke, di surat Az-Zasiyah 18 itu kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Oke, tadi yang saya sampaikan di kerangka Islam adalah sebuah jalan keselamatan, the comprehensive the way of Islamic way of life. Jadi itu adalah sebuah syariat, peraturan yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tugas teman-teman adalah bagaimana mengikuti syariat tersebut. Agar dari urusan agama itu maka ikutilah saja kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Artinya, kalau sudah ada pilihan syariat, maka kita sudah tidak perlu lagi untuk mengikuti kayak misalnya ekonomi konvensional,
Kayak gitu teman-teman. Atau misalnya kita sudah tidak lagi mengikuti apa? Kayak contoh terbaru adalah saham pom-pom. Tuh, kayak teman-teman tahu nggak? Enggak ya? Kasian banget ya, masih SMP. Masih SMP saham pom-pom. Atau misalnya teman-teman ikut MLM, atau misalnya ikut aplikasi Pitup yang nggak jelas. Ada yang ikutan Pitup nggak? Nggak ada, bagus, berarti pinter. Pitup itu kalau kita nonton, terus kita dapat duit, itu Pitup. Bener nggak ya? Bener kan? Ya, Pitup itu kabarnya sudah hilang. Nah, saya juga agak lucu tuh dapat kabar Pitup itu. Karena dunia semakin canggih, maka kewajiban kita itu untuk membentengi diri dengan ilmu agama. Salah satunya adalah kita bisa belajar fikih muamalah atau ekonomi Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu mengapa Indonesia yang mayoritas Muslim, namun ekonomi Islam masih kalah jauh bersaing dengan konvensional? Kira-kira jawabannya apa? Yo, kenapa? Contoh sederhana misalnya masih yang contohnya misalnya masih banyaknya saudara-saudara kita tuh ke rentenir. Tuh rentenir kan pernah nggak boleh. Terus kayak misalnya dia ke bank konvensional atau ke yang lain-lain, pinjaman online, pinjaman dari apalagi misalnya. Nah, kenapa kita tidak ke ekonomi Islam lewat misalnya perbankan syariah, terus juga ke BPRS, ke Koperasinya Taqwa? Ada nggak? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nanti insya Allah ada. Mudah-mudahan Pak DKM nih mengadakan koperasi simpan pinjam untuk masyarakat sekitar Taqwa. Jadi masyarakat yang masih meminjam di rentenir sudah teralihkan ke sini. Lebih syariah prinsipnya, lebih adil, tidak menzolimi. Nah, kenapa? Jawabannya adalah karena kita masih menganggap teman-teman itu masih banyak sahabat-sahabat kita yang belum mengerti tentang ekonomi Islam. Itu masih banyak para ustadz yang menganggap bunga itu sama, teman-teman. Masih banyak yang menganggap, loh, kayaknya sama aja, nggak ada bedanya bank syariah sama bank konvensional. Kayaknya nggak ada bedanya, ibadah aja gitu. Ada masih beranggapan seperti itu. Jadi ada yang beranggapan bahwasanya ibadahnya aman-aman aja, padahal harta yang dihasilkan tuh dari harta haram. Gitu teman-teman. Itu kalau teman-teman Mas Lumat kan masih lama nih kerja. Tapi mulai dari sekarang udah mulai memikirkan kerja halal, penghasilan halal. Nanti dengan begitu ibadah akan lebih baik, ibadah akan lebih khusyuk tentunya. Nah, setidaknya ada 8 dampak dari harta haram, teman-teman. Jadi saya sampaikan, walaupun teman-teman juga masih terlalu dini untuk mengetahui ini, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempelajari lagi, menyampaikan ke orang-orang juga bagaimana ternyata salah satu dampak dari kita memakan harta haram adalah harta haram itu berarti kita sebenarnya sedang mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Ini di surat Al-Baqarah ayat 168. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, kenapa ini disebut mendurhakai? Karena Allah sudah menentukan syariatnya. Lalu kenapa kita mengikuti langkah-langkah setan? Artinya kan kita mendurhakai apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Sudah jelas di Al-Quran bagaimana Allah sudah menghalalkan semuanya. Ambil yang baik-baik, gak usah ngikutin setan, gak usah tergiur sama bunga bank, gak usah tergiur sama pinjaman online tapi tiba-tiba merugikan gitu kan. Misalnya seperti itu. Atau jangan mengikuti langkah setan, kita berbohong, itu juga gak boleh. Yang kedua, kita cepat aja karena sudah jam 9 lewat, takut teman-teman ngantuk. Yang kedua adalah membuat kita kurang semangat dalam beramal soleh. Ternyata ada hubungan amal soleh dengan maksiat, dengan dosa. Kita ingat dulu Al-Imam Asy-Syafi'i ketika melaporkan hafalannya, itu diketok kepalanya, ternyata
itu adalah tanda dia sudah melakukan apa yang terjadi. Dia hanya melihat sebentis, setelapak kaki. Itu wanita yang lewat, tiba-tiba hafalan hadisnya hilang. Itu saking menandakan bahwasanya maksiat itu mengurangi amal soleh, mengurangi hafalan teman-teman, mengurangi kecerdasan teman-teman. Jadi kebayang kalau sekarang itu handphone sudah sebegitu cepatnya, teman-teman bisa searching apa aja, bisa lihat apa aja. Iya, kalau hafalan, kalau pelajaran hilang, kalau nggak ada hafalan, nggak ada pelajaran, jadinya teman-teman minus, nggak ada lagi yang kurang. Kita seperti itu. Yang pasti ada hubungan antara kita beramal soleh dengan semangat dalam beramal soleh. Itu. Yang ketiga, makan harta haram adalah kebiasaan buruk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, teman-teman, itu banyak tanya. Ini nggak boleh, kenapa? Ini nggak boleh, kenapa? Ini nggak boleh, kenapa? Udah nggak dibilangin nggak boleh makan riba, dia makan riba. Udah dibilangin nggak boleh menyembelih sapi, disembelih juga. Ini orang Yahudi banyak tanya. Dan pertanyaannya itu sebenarnya bukan pertanyaan yang urgent, tapi pertanyaan hanya untuk mengetes kesabaran Nabi. Nah, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang Yahudi bersegera berbuat dosa, makan yang haram. Semua yang buruk apa yang mereka kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim, mereka pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan yang bohong dan makan yang haram? Karena mereka juga sebenarnya orang-orang ini sama aja. Kalau teman-teman baca sejarahnya, dulu Vatikan itu mengumpulkan harta orang-orang gereja. Sampai akhirnya nanti sejarahnya adalah orang sudah tidak percaya lagi sama gereja. Karena para Paulus itu mengumpulkan harta para jamaahnya ternyata untuk kepentingan pribadi. Tapi sekarang sudah berganti. Kalau sekarang mereka mengumpulkan harta untuk melakukan kristenisasi. Bedanya itu. Kalau dulu mereka mengumpulkan harta untuk para Paulusnya, tapi sekarang untuk kristenisasi. Itu sudah banyak. Dan satu informasi juga teman-teman, ternyata di daerah-daerah lain itu masih banyak yang terpengaruhi oleh mie instan, sembako. Terus berubah akidahnya. Dari tadinya sholat jadi nggak sholat. Menganggap karena memang mungkin sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang pindah agama itu merasa kayaknya umat Islam tuh nggak peduli sama kita gitu, sama keadaan kita. Kita tuh jangan langsung menjustifikasi mereka, menjudgment mereka di dasar imannya lemah gitu. Kayak yang kamu lakukan tuh lemah, nggak kuat, nggak strong kayak saya. Lah iya, kalian kan enak, hidupnya berkecukupan. Nah, buat mereka kan untuk hidup aja tuh sudah mikir. Ini jangan-jangan sebenarnya ini menjadi evaluasi kita bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti Risma bisa membentuk komunitas misalnya. Kalau di Riau itu ada Sarkas, jadi pasukan beras, nanti gantilah. Di Atako itu ada pasukan daging. Jadi tiap pekan tuh ngasih daging, ngasih makan, ngasih sembako. Untuk saudara-saudara kita yang gak mampu, itu kan bisa jadi menolong. Tadinya yang pengen pindah agama karena merasa terbantu oleh saudara-saudara muslim, jadi nggak pindah agama. Ini menjadi PR kita bersama teman-teman. Oke, yang keempat selanjutnya, badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Nah, ini dari sahabat Ka'ab bin Uzrah, semuanya daging badannya tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Allah itu suka yang baik-baik. Kenapa kurbannya Qabil tidak diterima, tapi kurbannya Habil yang diterima? Lalu Qabil syirik kepada Habil. Ternyata karena kurban Habil itu memberikan sesembahan yang terbaik. Tapi kurbannya Qabil itu tidak memberikan sesembahan yang terbaik. Artinya dari harta yang tidak baik itu juga sebenarnya itu bisa memicu di teman-teman itu perbuatan buruk. Jadi orang-orang yang gampang marah itu sebenarnya bisa jadi cek karena rata-rata yang mereka makan itu dari uang haram. Jadi itu mempengaruhi psikologi mereka.
Sampai segitunya teman-teman. Kebayang gak sih orang yang temperamen tiba-tiba, lu kok marah-marah mulu, jangan-jangan uang dari uang haram ya? Ini jangan bilang kayak gitu. Siapa yang ngajarin nih? No, ada orang baru pertama kali ngisi di kajian takwa udah bilang kayak gitu. Jangan langsung menjustifikasi seperti itu. Tapi kenyataannya memang ada hubungan seperti itu. Jadi rata-rata orang yang nanti di ayatnya teman-teman di akhirat ada orang-orang yang tidak bisa berdiri seperti orang yang kerasukan. Jadi orang kerasukan itu nggak bisa berdiri. Tahu nggak dia itu siapa? Dialah para pemakan riba, memakan uang haram. Itu seperti itu. Saking seremnya teman-teman. Nah, yang kelima adalah dari dampak harta haram kita akan sulit doanya dikabulkan. Ini cerita bagaimana ada nih seseorang yang lama berpergian, rambutnya kusut, berdebu, terus mengadakan tangannya ke langit seraya berkata, wahai Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ia dikenyangkan dari haram, bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Bayangin teman-teman, udah dia berpergian, safar, orang safar doanya itu dikabulkan. Terus dia orangnya lusuh. Orang lusuh biasanya orangnya sabar. Itu juga tipikal orang yang mudah dikabulkan doanya. Tapi karena dia makanannya dari makanan haram, minumannya juga minuman haram, pakaiannya juga pakaian haram, terus juga dia dikenyangkan dari yang haram, doanya ketolak. Serem gak teman-teman? Ibadah lama, tapi doanya nggak dikabulkan. Mungkin teman-teman tuh jadi pelajaran aja karena belum nyari duit juga ya. Enggak, tapi bisa jadi ini bisa untuk evaluasi kita bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Minimal kita bisa mengingatkan dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan kakak kita yang sudah bekerja untuk lebih memperhatikan apa yang mereka hasilkan. Gitu. Tapi kalau memang teman-teman misalnya katakanlah kondisi sekarang ini sudah memaksa kita untuk bekerja di tempat-tempat yang haram, maka secara kaidahnya boleh, seperti kita boleh makan bangkai di hutan atau makan makanan yang diharamkan di hutan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini. Dan ketika sudah itu kita bertekad untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang sesuai dengan syariat, yang tidak diharamkan. Seperti itu teman-teman. Oke, yang keenam, harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina. Ini juga dampak dari kita makan harta yang haram, membuat kaum muslimin itu tidak memiliki kemandirian. Terus dia gampang dihinakan. Kita sibuk pada peternakan, terus kita sibuk pada bercocok tanam, meninggalkan jihad daripada usaha lain, maka Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Gitu. Karena kita boleh untuk mencari nafkah teman-teman, tapi kita tidak boleh juga meninggalkan sisi ibadah. Itu juga penting. Gitu. Yang ketujuh, karena harta haram banyak musibah dan bencana terjadi. Oke, mungkin ini adalah jadi slide terakhir saya yang saya ambil dari Urmaiso dari Ustadz Abdul Tusaikal. Setidaknya itu ada 7 dampak dari harta haram. Nah, teman-teman, harta haram itu banyak menyebabkan musibah dan bencana terjadi. Mungkin bisa jadi kondisi sekarang yang terjadi di Indonesia adalah disebabkan dari banyaknya orang-orang. Mungkin bisa kita, bisa saya, bisa teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih tanpa sadar itu memakan harta haram, atau orang tua kita misalnya, atau saudara-saudara kita. Nah, sehingga kita tidak bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila terlamar perjinahan praktek ribawi di suatu negeri, maka sesungguhnya penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu waktu sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak usah Allah azab juga kita hidup udah susah, teman-teman. Coba dulu beli
Indomie kalau nggak salah itu 900 perak, sekarang sudah berapa duit? Apa-apa tuh sekarang sudah mahal. Nah itu adalah bentuk dari praktek ribawi. Ini kalau kita bicara praktek ribawi juga sangat luas. Tapi saya tidak akan sampaikan sekarang. Kasihan nanti teman-teman tambah pusing lagi. Tambah bisa tidur, tambah bengong nih apa yang disampaikan. Tapi mudah-mudahan dengan slide sedikit ini teman-teman bisa memahami bahwasanya kita sebagai seorang muslim ditekankan untuk belajar tadi ekonomi Islam, fikih muamalah. Terus juga yang sifatnya perduain perlu kita pelajari karena selama kita hidup satu hari kita ternyata lebih banyak berinteraksi secara muamalah, tidak banyaknya dari sisi ibadah. Nah, kalau kita sudah lebih banyak dari sisi muamalah, maka kita perlu mempelajari teori-teori muamalah. Seperti itu teman-teman. Agar yang apa kita lakukan ibadahnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kayaknya ini slide terakhir saya. Oh, ini gampang nanti dilewatin aja. Nah, kalau sudah kita memiliki pemahaman dari fikih muamalah yang benar, konsep dari ekonomi Islam yang benar, maka kita akan tahu satu, bahwasanya pemilik absolut harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau teman-teman tadi sudah paham misalnya ekonomi Islam itu apa, fikih muamalah itu apa, maka ketika teman-teman berdagang kehilangan atau rugi, teman-teman tidak akan menganggap itu sebuah kerugian. Tapi teman-teman akan menganggap itu sebagai sebuah ujian. Beda. Ketika menganggap itu sebuah kerugian, itu kacamatanya adalah kacamata duniawi. Tapi kalau teman-teman misalnya berdagang, terus rugi, itu adalah kalau dari kacamata Islam, itu sebutnya dengan ujian. Apakah kita sabar dengan ujian ini atau tidak? Terus ketika misalnya kita mendapat keuntungan, nah, keuntungan kita disebutnya dengan kita bersyukur. Apakah kita akan bersyukur atau tidak? Maka pandangan konsep kita terhadap harta, kita tidak akan sayang. Kalau kita menganggap bahwasanya harta adalah milik Allah. Segala sesuatu yang dititipkan oleh orang, maka kita wajib untuk mengembalikan. Tubuh kita, pakaian yang kita pakai, handphone yang kita pegang, uang yang kita kantongi, itu semuanya milik Allah. Dan sewaktu-waktu kalau Allah minta, maka kita perlu kembalikan. Nah, pertanyaan kembalikan sekarang adalah bagaimana teman-teman? Banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mengembalikan harta Allah. Misalnya dengan poya-poya, dia menghabiskan banyak kegiatan di luar yang tidak menambah iman dan takwa dia. Ternyata ini bukan cara yang diridhoi Allah. Tapi cara yang diridhoi Allah adalah dengan kita berinfak, dengan kita berbagi sedekah kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, terus juga yang kedua adalah peran utama manusia adalah sebagai wakil Allah dalam mengelola harta agar bertakwa dan umat sejahtera. Ternyata fungsi kita di surat Al-Baqarah ayat 130, wa ma khalaqtu Allah menciptakan khalifah itu adalah untuk mensejahterakan bumi ini. Jadi mengelola bumi ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Agar bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat. Jadi tadi saya sampaikan teman-teman, kita sebagai seorang muslim tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kondisi alam. Kita tidak boleh mengeksploitasi alam. Kita tidak boleh menzalimi orang lain dalam kita mencari harta. Kita tidak juga boleh misalnya membohongi orang, berlaku zalim. Itu tidak boleh. Nah, yang ketiga adalah agar kehidupan berlangsung manusia diberi sifat mencintai harta. Kita boleh mencintai harta, tapi sekedarnya saja. Harta itu ya cukup di tangan, jangan di hati. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau harta sudah di hati, kita akan dikuasai oleh harta. Biasanya kita akan tersilau. Kita akan kayak misalnya tuh rumah digemboknya 7 lapis, saking takut kehilangan harta. Terus juga berangkasnya digemboknya banyak, saking kehilangan harta. Padahal Allah tidak akan menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi rezeki kita. Dan Allah tidak akan misalnya mengambil apa yang sudah menjadi hak kita. Itu sudah menjadi kodratnya. Jadi apa yang sudah milik kita itu akan menjadi milik kita, dan apa yang bukan milik kita itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Gitu sederhananya teman-teman.
Jadi kalau memang kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan handphone, ya udah, kita introspeksi diri, jangan-jangan di handphone ini belinya pakai uang haram. Kita misalnya membohongi orang tua, bilangnya buat SPP, tapi kita buat beli HP. Hebat banget ya, SPP buat beli HP. Ada nggak sih? Nggak ada. Itu yang keempat adalah kebahagiaan dunia dapat diraih, asalkan kebahagiaan akhirat adalah yang diutamakan. Kita tidak akan bisa bahagia dunia selama kita mengabaikan akhirat. Gitu. Kalau teman-teman sudah mengutamakan akhirat, insya Allah dunia mengikuti. Tapi kebanyakan manusia saat ini adalah terlalu gila mengejar-ngejar dunia sampai lupa akhirat. Dan akhirnya dia capek. Dia capek, dunia nggak dapet, akhirat dia hina. Tapi kalau orang sudah mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti. Gitu konsep sederhananya, teman-teman. Kalau di surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Maksudnya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusinya. Ya udah, kuncinya cuma bertakwa. Itu aja, teman-teman. Kalau teman-teman pengen misalnya ranking 1, atau teman-teman pengen masuk SMA favorit, atau teman-teman pengen masuk kampus favorit, atau teman-teman pengen mendapatkan NEM-nya, IPK, ya udah, terus beribadah kepada Allah, tingkatkan takwa, maka Allah akan berikan solusinya, jalan terbaiknya. Itu sebenarnya. Jadi dalam hidup itu sederhana. Kita melaksanakan sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Seperti itu. Kayaknya ini yang terakhir, Mas Lukman. Oke. Ini adalah cara terakhir saya. Sedikit yang bisa saya sharing, teman-teman. Insyaallah sudah setengah 10. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Terakhir adalah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada benarnya. Teman-teman kalau ada yang benar silakan diambil, kalau ada yang salah mohon diabaikan saja. Tentu yang salah dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke Mas Lukman. Terima kasih. Langsung duduk. Boleh kalau ada mau tanya. Satu aja kali. Nggak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika